Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Eriana Eviliana Gembu, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1, gelombang 3, Universitas Pendidikan Ganesha. NIM 23748323002. Saya mengajar di SD Impres Kowawena, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikut agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti. Sebelum semangat, selamat pagi. Sebelum kita mulai materi kita, mari kita berdiri untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Mana?
Materi kita yang kali lalu tentang apa? Tentang apa itu gaya? Gaya adalah nasinya nasi. Gaya apa saja yang kalian tahu? Gaya apa saja? Gaya masih banyak gaya. Baik, sekarang setelah kita mengulangi kitab materi lalu kita amati video dulu supaya kita bisa melanjutkan materi kita pada hari ini. Baik, sekarang materi kita pada hari ini kita materi hari ini tentang apa materi kita hari ini? Pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Sekarang tujuan pembelajarannya tentang apa? Tepat. Yang kedua, yang ketiga, oke. Baik, untuk memperlengkapkan materi kita, mari kita amati tentang gaya dan gerak. Jangan lupa subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video unggahan yang berikutnya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Simak dengan baik video ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan gerak dan mengeluarkan gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Jadi, jika kita menarik atau mendorong benda hingga bergerak, berarti kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Misalkan, mengayuh sepeda, memindahkan meja, atau menendang bola. Selain itu, gaya juga dapat memberikan benda bergerak teman-teman, misalkan mobil yang sedang jalan, atau gaya dorong kaki dan menginjak rem. Gaya memiliki banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Di antaranya adalah gaya kotor, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Nah, apa perbedaan dari masing-masing gaya ini? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh, baik otot tubuh dari manusia maupun otot tubuh dari hewan. Artinya, gaya otot ini dikendalikan oleh sistem tubuh baik dari manusia ataupun dari hewan. Contoh gaya otot dari manusia diantaranya adalah mendorong atau menarik meja, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Sedangkan contoh dari otot hewan diantaranya yaitu otot paku yang digunakan untuk menarik alat pembajak sawah. Contoh lain adalah otot kuda digunakan untuk menarik kereta rel malam. Jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari muatan positif atau proton dan juga muatan negatif atau elektron. Setiap benda yang netral memiliki muatan proton dan elektron dalam jumlah
sehingga disebut dengan listrik diam atau listrik statis. Nah, daya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara, teman-teman. Saat penggaris digosok-gosokkan ke rambut kering, elektron dari rambut kering berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Lalu, setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Nah, akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik tersebut. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalir pada rangkaian listrik. Listrik dinamis ini dari besi, kawat, seng, sendok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua benda yang dapat ditarik oleh magnet ini disebut dengan benda magnetik. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Contohnya kayu, plastik, kaca, dan semua benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Adapun macam-macam bentuk magnet diantaranya ada yang berbentuk jarum, berbentuk buku, berbentuk silinder, berbentuk lingkaran, dan ada pula yang berbentuk batang. Selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Contoh, uang logam yang kalian lempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa, pasti kalian akan kehilangan uang logam itu, kan? Nah, pasti hal itu tidak kembali karena adanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi dipengaruhi oleh tarikan dari bumi, sehingga benda yang jatuh akan menuju ke permukaan bumi. Jika tidak ada gravitasi, semua benda yang kalian lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang dan melayang ke angkasa. Kalian dapat melayang sehingga sulit untuk berjalan. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh lain yaitu jatuhnya buah yang sudah matang dari pohon ke tanah. Berbeda saat berada di luar angkasa, para astronot tidak merasakan gravitasi. Tampaknya mereka akan melayang-layang di angkasa. Selanjutnya, gaya yang kelima yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Kekuatan gaya pegas ini ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan karena bersifat elastis. Contohnya saat kalian bermain panahan, ketika kalian menarik karet panah lalu kalian lepaskan, maka karet akan mendorong anak panah sehingga terlempar dengan cepat dan jauh. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaya pegas. Selanjutnya, gaya yang terakhir yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan atau bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek semakin besar dan menghambat laju benda. Sedangkan jika permukaan semakin halus, maka gaya gesek semakin kecil dan mempercepat laju benda. Contoh, ketika kalian mengendarai sepeda, akan terjadi gesekan antara roda sepeda dan juga jalan. Nah, kejadian ini yang disebutkan dengan gaya gesek. Dari keenam gaya ini masing-masing memiliki manfaat yang berbeda. Yang pertama, manfaat
kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Manfaat gaya magnet yang kedua misalkan merapatkan dua benda seperti pintu lemari es telah dipasangkan magnet sehingga pintu kulkas dapat tertutup dengan rapat, dan dapat juga dimanfaatkan untuk menempelkan hiasan kulkas. Kemudian manfaat gaya gravitasi yaitu berfungsi untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi, sehingga benda yang ada di permukaan bumi tidak melayang dan tidak saling bertabrakan. Lalu manfaat gaya pegas. Gaya pegas biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan spring bed, dalam kegiatan memanah, dan tap pada ballpoint. Selanjutnya, manfaat dari gaya gesek. Manfaat dari gaya gesek dapat membantu benda bergerak tanpa terganggu, membantu dalam menghentikan benda yang sedang bergerak, menahan benda-benda agar tidak bergeser, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang setelah kalian paham materinya, kalian silahkan jawab pertanyaan di samping ini ya. Oke, sudah? Sudah mengamati video tadi? Sudah. Sudah mencermati? Sudah. Sudah memahami? Oke, baik. Tadi setelah kalian mengamati video, apa itu gaya? Apa yang dimaksud dengan gaya? Setelah kalian mengamati video itu, tadi kan ditanya dia ulangi apa itu gaya, macam-macam gaya, iya kan? Sekarang ibu tanya, apa itu gaya? Gaya adalah ya, gaya itu apa? Gaya apa saja yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Gaya gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya pegas. Iya, gaya gesek, iya. Iya toh? Berarti dari setiap macam gaya itu ada contohnya masing-masing. Betul tidak? Baik, sekarang ibu akan bagi dalam bentuk kelompok. Dengar baik-baik sini. Ibu akan bagi dalam bentuk kelompok. Kalian kerja dalam bentuk kelompok. Kita ada 4 kelompok. Di situ kalian membuat kartu. Memilih gaya. Kalian pilih gaya apa saja yang Anda ketahui. Habis itu Anda membuat contoh gaya. Bisa? Contohnya seperti ini. Membuat benda dia menjadi bergerak. Contohnya gaya apa itu? Contohnya seperti apa? Membuat benda dia menjadi bergerak. Habis contohnya membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa saja? Bisa? Tapi itu kalian buat dalam bentuk kartu. Baik. Sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok. Setelah kalian membuat itu kartu, kalian menghiasi kartu itu. Habis sebentar kalian presentasi di depan. Bacakan kamu punya hasil diskusi. Bisa tidak? Bisa. Baik, sekarang berdiri, bagi dalam bentuk kelompok. Kita kamu di situ saja, jangan kepala kursi. 2 orang kelompoknya, 2 atau 3 orang, tapi kita 2 orang. Balik ke situ. Sudah semua? Sudah. Mana kelompok 4? Sudah? Tidak mengalami kendala toh? Tidak. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Baik, sekarang sudah semua. Dari setiap kelompok menunjukkan maju ke depan, melaporkan atau menunjukkan dia punya kartu yang telah dia selesaikan atau dia kerjakan secara kelompok. Kelompok 1 maju ke depan. Ayo. Di sini. Hasil kerjaan kamu kerja tadi? Iya, oke. Teman-teman, teman-teman ini kalian harus punya kartu. Oke. Teman-teman, ini adalah hasil kerja dari kelompok 1. Kamu punya tentang apa itu? Ayo baca tentang apa? Tentang apa?
kursinya. Ayo, cepat. Cepat dulu kita kelompok. Dari sama putar sampai tadi tuh. Iya, agak deketin sedikit. Ini mereka punya kartu. Ayo balik lagi. Ya baca serbangunnya. Membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya Contohnya bola yang ditangkap. Dua, Mobil yang melaju berhenti karena direm. yang ketiga, Sepeda yang melaju karena rem. iya. Bagaimana? Pas. Pas? Sekarang untuk kelompok dua. Sekarang kelompok tiga. Pak, tunjukkan kartunya, habis baca hasil diskusinya. Jangan baca hasil diskusi. Membuat benda diam menjadi bergerak. Contoh, senang yang diam menjadi bergerak karena ditarik kuda. Dua, Bola yang diam menjadi bergerak karena ditendang. tiga. Sia geser sehingga menjadi perpindahan tempat. Bagaimana? Tanggapan ke atas? Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Sekarang kelompok empat maju. Tunjukkan kartunya dulu. Iya, inilah hasil kerja mereka. Sekarang bacakan hasil diskusinya. Mengubah bentuk benda. Yang pertama, Karena yang kale yang diremas berubah menjadi peyok. Plastisin yang diberi tekanan untuk menjadi berbagai macam bentuk. Yang ketiga, kertas yang dibakar berubah. menjadi redup. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 3, 4. Oke, sekarang kalian sudah presentasi semua hasil kerjanya. Sekarang Ibu akan membagikan supaya lebih mengingat lagi materi yang kita pelajari hari ini. Ibu akan bagikan soal evaluasi supaya kalian bisa mengerjakan secara mandiri supaya bisa dapat mengingatnya kembali. Jadi kerjanya harus masih bukan dalam bentuk kelompok lagi. Maka LKPD dalam bentuk kelompok dikumpulkan supaya Ibu akan bernilai. Ayo. Sekarang kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Seperti itu pasti. Kemana?